Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji. Dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik. Dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka yang menuduh itu. Bagi mereka, ampunan dan rezeki yang mulia. Surga. Quran Surat An-Nur ayat 26. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, masalah memang selalu ada dalam kehidupan, tapi bukan berarti kita menghindar dari masalah itu. Serahkan semua masalah yang ada dan kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, alhamdulillah di studio sudah bersama kami Ustadz Syarif Rahmat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah hadir bersama kami di Tawakal. Dan pemirsa, selain Pak Ustadz juga sudah bersama kita narasumber bernama Ibu Juju. Assalamualaikum Ibu Juju. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Ibu datang ke kita, katanya mau cerita ada masalah sama kehidupan Ibu ya. Ya, boleh silakan aja langsung cerita. Kenapa Ibu merasa Ibu sepertinya hidupnya kurang sempurna? Begini Pak Ustadz, saya semenjak dari kecil itu saya korban dari perceraian orang tua. Setelah itu saya dibesarkan oleh nenek saya. Setelah saya besar itu, saya datanglah kedua orang tua saya dengan bapak tiri saya. Saya akan dijodohkan. Terus kemudian Ibu dipaksa menikah, artinya begitu? Iya. Tidak kenal siapa calon suami Ibu? Tidak kenal, tidak ada proses pengenalan sebelumnya? Saya kayaknya udah terpaksa begitu, tidak ada toleransi lagi dari orang tua. Setelah itu saya ngikutin apa kata orang tua itu, saya ikutin, saya menikah dengan suami saya yang pertama ini. Kemudian gimana kehidupan rumah tangga? Dia itu orangnya cepat marah, cemburu. Temperamen orangnya? Iya. Yang kecil dibesar-besarkan. Contohnya saya pergi ke pasar aja lama, dia pikir saya pergi sama laki-laki lain. Oke, Pak Ustadz, suami Ibu ini yang pertama cemburuan nih Pak Ustadz nih. Gimana cara nanganinnya yang baik untuk seorang suami yang pencemburu? Cemburu itu kan tandanya cinta. Suami cemburu kepada istri, itu menandakan cintanya tinggi. Tapi cemburu membabi buta itu juga menyiksa diri. Jadi harus rasional lah, harus masuk akal. Mungkin begini, yang membuat orang cemburu atau khawatir itu karena ada rasa cinta. Dan cinta itu mungkin muncul karena ada sesuatu yang indah di istrinya. Tetapi seorang suami tidak boleh begitu saja cemburu. Itu ada alasan, ada jalan tengahnya. Jika memang seorang suami tidak suka istrinya berlama-lama di pasar, maka satu kali saja dilakukan, jangan diulangi. Sebab suami pasti menyimpan rahasia yang tidak semuanya diungkapkan. Yang terucap mungkin cuma satu, yang tersembunyi mungkin 1000. Yang dia katakan mungkin curiga pada orang lain, tapi sebenarnya tidak. Aku masih kurang banyak melihat kamu, bisa jadi. Bisa jadi. Tapi Pak Ustadz, saya kan sudah ceritakan semuanya sama suami saya jelaskan semuanya. Bisa-bisa itu malah makin marah, mukul saya, nyiksa saya. Bahkan dia saya digelindingin di tangga, dikembung, dibanting, sampai disisa. Pernah sekali saya disiram dengan bensin.
Dari mana aja kamu? Kamu kenapa sih, Mas? Kamu tahu aku dari pasar. Dari pasar. Terus dandanannya cantik banget kayak gini. Pasti kamu ketemuan kan sama cowok lain? Ya ampun, Mas. Ketemuan sama siapa sih, Mas? Kamu kan tahu aku dari pasar. Kamu tuh pikirannya aneh-aneh aja, Mas. Hah? Nuduh aja yang enggak. Kenapa sih? Kamu tuh nggak bisa, Mas. Seharian jangan nuduh aku, hah? Kamu ini dikasih tahu malah ngajarin. Serah deh, Mas. Capek aku, Mas. Debat sama kamu terus. Apa kamu bilang? Kamu bilang capek? Dasar istri nggak tahu diri. Apaan kalian? Gak usah urusin urusan orang. Sana. Ayo. Mas, kamu tega, Mas. Ya ampun. Masuk. Ini artinya sudah masuk KDRT. cemburu KDRT dan berdasarkan Cemburu buta, cemburu kan? yang buta. Ketika ada kekerasan dalam keluarga seperti itu, maka sebaiknya memang terus dipertemukanlah dua keluarga. Keluarga dicari penyebabnya, apa sebabnya. Nah, ketika diketemukan sebabnya, mungkin dibuanglah sebab itu sehingga selesai. Tapi kalau sebab itu sudah dibuang tapi tidak juga selesai, berarti ada masalah lain. Sebetulnya bukan karena dia kesiangan dari pasar atau kelamaan di pasar, tapi memang hanya mencari alasan saja. Ibu udah cerita nggak sama saudara? Kita tahu kan ibu memang sudah tinggal sama nenek setelah menikah pergi dari keluarga. Bercerita nggak ke saudara atau keluarga soal perlakuan suami ibu ke ibu? Saya sudah punya siapa-siapa. Saya sudah cerita kepada saudara dari suami. Malah saya di pojokan sama dia. Dia bilang saya itu hanya ingin morotin harta dari suami aja katanya. Ya sebetulnya jangan bicara ke satu pihak, hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Harus ada juru damai dari pihak suami, dari pihak istri. Tidak ada mungkin bapak, mungkin paman juga ada, wali-wali yang lain atau adik kakak. Tapi harus ada dua pihak. Jangan dibiarkan suami istri ini menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi mereka orang-orang yang menyerahkan urusan berdua kepada dua keluarga ini. Nanti mereka berembuk. Ketika mereka berembuk, sudah tahu masalahnya. Nah, tinggal masalahnya adalah apakah keputusan dua hakim ini wajib diikuti atau tidak. Tapi yang penting adalah bahwa jangan suami istri yang sedang berperkara itu menyelesaikan sendiri urusannya. Sedang punya masalah, jangan selesaikan sendiri. Ada orang lain yang mungkin melihatnya tidak sedang emosional. Karena suami istri yang bertengkar kan emosi. Orang emosi itu keputusannya pasti tidak adil. Pasti tidak adil. Suami paling hanya bisa mengatakan cerai. Istri juga mungkin begitu lah. Pasti akan ketemu. Nah, ini ibu itu kan ngomong sama saudara-saudaranya suami ibu. Suami ibu tahu ibu bicara sama orang tuanya sama adiknya? Belum tahu. Belum tahu. Belum. Terus Tapi- kemudian? Tapi mertua saya itu sering menjelekan saya gitu, suami saya. Kayaknya masalahnya ini, nah sumbernya ini dari mertua saya inilah bisa jadi ribut cecok begini sepertinya kayak gitu. Oke, kemudian ibu bilang tadi pernikahan pertama, artinya akan ada pernikahan berikutnya ya. Cerai sama yang suami pertama ini yang tadi dijodohkan itu. Karena saya Boleh tahu cerainya kenapa? saya sudah nggak tahan lagi ya, udah sakit banget ya. Ya saya pertahankan. Tapi punya anak ya? Punya anak dari yang pertama? Yang pertama Belum punya. belum. Saya pertahankan. Kayaknya udah nggak kuat deh, kayaknya saya udah nyerah deh, nggak sanggup. Saya mengajukan perceraian, tapi suami pun tidak ada nahan gitu loh. Malah saya dibilang seperti itu, saya ngurusin sendiri, adminnya juga saya ngurusin sendiri. Udah situ saya bercerai dengan suami ini, saya udah lepas. Udah ada berapa tahun kemudian saya ketemu lagi pria mau ngelamar saya menikah dengan dia. Setelah saya nikah itu ya gimana ya, dia tuh
kerja sebagai seorang security. Tapi dia itu selalu memorotin saya. Menurut ibu memang ibu bekerja sebelumnya juga sudah punya pekerjaan setelah bercerai. Kebetulan saya itu buka usaha salon. Saya punya karyawan salon. Artinya setelah bercerai ibu sudah mapan ya? Iya betul. Menikah dengan si pria ini ibu sudah mapan. Iya betul. Ya, terus kemudian Ya, saya selalu dimanfaatkan dengan suami saya, dimintakan uang. Saya ada karyawan di situ. Ternyata, malah suami saya ini selingkuh dengan karyawan ibu. kawan saya itu sendiri. Mas bener ya, Iya, pokoknya sayang. aku tunggu loh. Ya, aku janji bakal nikahin kamu, Terima sayang. kasih Mas, baik deh. Pokoknya aku pengen Mas, kamu ngapain, ha? Lu pelukan sama dia, ha? Mas, Maksud kamu apa? Kamu tahu, Mas, kamu butuh diri ya. Aku tiap hari, Mas, ngasih duit sama kamu. Ternyata buat dia, ha? Kamu cewek nggak benar. Ampun, Mbak. Ampun, ampun. Kamu tahu dia suami saya. saya minta maaf Mbak. Maaf, kamu kira saya Tuhan, ha? Ngasih kamu maaf. Tolong maafin saya Mbak. Sekarang kamu jujur sama saya. Kamu hamil sama dia. Hah? Dasar kamu cewek gak benar. Sabar, sabar. Mas, Sekarang juga saya minta cerai. Oh, gitu. Iya, Oke, kita cerai sekarang, Bu. sekarang kalian berdua pergi dari rumah saya. Ingat ya. Pergi. Kita cerai. Mas,